Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum memulai pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dimudahkan dalam pengertiannya. Doa dimulai. Baik anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang masih dalam penyajian data. Penyajian data yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram ataupun grafik. Kenapa sebuah data disajikan dalam bentuk diagram ataupun grafik? Yang pertama tujuannya yaitu agar dapat memberikan informasi secara visual dengan cepat. Ingat, jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara visual dengan cepat. Jadi hanya dengan melihat grafik data tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Selain itu, kegunaannya yaitu untuk memperjelas dan mempertegas penyajian data, untuk mempercepat pengertian, karena tentunya kita lebih mudah membaca gambar daripada membaca angka. Ketiga, untuk mengurangi kejenuhan dalam melihat angka-angka. Keempat, menunjukkan arti secara menyeluruh dari suatu data. Yang kelima, tentunya untuk membandingkan data secara visual. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat diagram ataupun grafik. Yang pertama, judul diagram atau grafik diletakkan di tengah-tengah gambar sehingga simetris. Di tengah bagian atas ya, maksud saya. Yang kedua, judul harus menerangkan maksud diagram ataupun grafik. Yang ketiga, perbandingan antara tinggi dan panjang harus selesai. Maksudnya di sini sumbu yang tegak atau sumbu vertikal dan di sini sumbu horizontal ini harus serasi. Yang keempat, penggunaan skala harus tepat sehingga dapat memberikan gambaran suatu perbandingan yang baik. Yang kelima, keterangan atau catatan sebagai penjelasan terhadap simbol-simbol dan warna diletakkan di bawah atau di samping gambar. Ya, keterangan atau catatan sering disebut sebagai legenda. Legendanya harus jelas, warna apa menunjukkan apa, gambar apa menunjukkan apa, begitu. Dan dia diletakkan di kanan, bawah, atau di kiri, begitu. Jadi di kanan gambar atau di kiri gambar biasanya. Kadang-kadang juga ada di bawah gambar atau grafik. Yang keenam, keterangan pada skala vertikal dan horizontal harus jelas. Kemudian yang ketujuh, tentunya diagram harus rapi dan bersih. Lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat diagram batang. Diagram batang itu ada dua jenis. Yang pertama diagram batang tunggal, yang kedua ada diagram batang bentuk ganda. Seperti namanya, diagram batang, maka nanti diagramnya berbentuk batang, gitu ya. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil. Hasil penjualan TV di toko elektro disajikan dalam data ini. Ini dalam tabel distribusi data tunggal atau data berbobot. Pada bulan Januari, hasil penjualannya adalah 15 buah televisi. Pada bulan Februari ada 20 yang terjual,
bulan Maret ada 45, bulan April ada 40, bulan Mei ada 50. Nah, dari data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Perhatikan, data pada sumbu tegak atau sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Data pada sumbu mendatar atau horizontal menyatakan bulan penjualan. Di sini judul berada tepat di atas, tengah-tengah atas, begitu. Kemudian skala harus tepat antara satu skala dengan lainnya. Perhatikan, besar atau jarak antara 0 ke 10, dari 10 ke 20, 20 ke 30 ini sama jaraknya. Nanti kita tinggal melihat kebutuhannya, karena di sini kita lihat skalanya. Di sini skalanya agak besar, maka di sini juga disesuaikan. Misalnya skalanya dalam satuan, maka di sini cukup kita buat dalam satuan juga. Nah, di sini juga sama. Perhatikan, untuk diagram batang, antara satu batang dengan batang yang lain tidak menempel. Jadi ada jarak antara satu batang dengan batang yang lain. Nah, ini penting karena kita akan mempelajari juga ada suatu diagram yang mirip dengan diagram batang, namun antara satu batang dengan batang lainnya menempel. Itu ya. Kalau diagram batang ada jarak antara satu batang dengan batang lainnya. Nah, sekarang yang kedua, tinggi batang. Perhatikan, tinggi batang menunjukkan frekuensi penjualannya. Pada bulan Januari ada 15 yang terjual, Februari ada 20, begitu ya. Maret ada 45, April ada 40, Mei ada 50. Keuntungan dari menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik seperti ini, kita bisa langsung melihat kan pada bulan apa berapa. Kalau di sini kan kita masih sedikit mikir, kira-kira ini yang tertinggi penjualan pada bulan mana, kira-kira yang terendah pada bulan mana. Nah, kalau di sini kan langsung terlihat, oh di sini terendah penjualan pada bulan Januari, tertinggi penjualan pada bulan Mei, begitu. Nah, di sini juga masih diagram batang, mungkin cuman beda, agak sedikit berbeda karena batangnya sedikit berbeda, batangnya pecah ya. Hanya bentuk penyajiannya sedikit beda, sama-sama diagram batang. Nah, di sini juga ada diagram batang, tetapi sumbu tegaknya menunjukkan bulan penjualan. Sedangkan sumbu mendatarnya menunjukkan bulan frekuensi. Selanjutnya yang kedua akan kita sajikan diagram batang bentuk ganda. Nah, di sini saya sudah mempunyai suatu data karyawan dari sebuah perusahaan. Ditunjukkan pada tahun pertama yaitu tahun 2005, karyawan pria ada 25, karyawan wanita ada 50. Pada tahun kedua 2006, karyawan prianya 30, karyawan wanitanya 60. Begitu seterusnya sampai tahun 2009. Kita bisa melihat. Nah, kita akan membuat atau menyajikan data ini dalam bentuk diagram bentuk ganda. Nah, perhatikan di sini. Judul berada tepat di atas tengah. Umumnya memang
frekuensi ditunjukkan pada sumbu tegak. Ini dia tahun pada sumbu mendatar. Ini legendanya menunjukkan warna coklat muda, menunjukkan jumlah karyawan wanita. Untuk yang coklat tua menunjukkan jumlah karyawan pria pada bulan tertentu. Nah, di sini diagram atau grafik diagram batangnya ini sengaja langsung ditumpuk. Karyawan pria kelihatan di sini ya, ada 25. Nah, di sini karyawan wanita. Tinggal kita kurangi saja, kelihatan di sini tinggi batangnya sekitar 75 kurangi 25 berarti frekuensi atau jumlah karyawan wanitanya adalah 50. Nah, data atau diagram yang ditunjukkan seperti ini langsung ditumpuk begini, ini untuk memudahkan melihat jumlah keseluruhan karyawan. Jadi di sini yang ditunjukkan adalah total karyawannya. Bisa jadi ketika yang kita ingin tonjolkan adalah perbandingan karyawan pria wanita masing-masing setiap bulan, bisa juga kita sajikan dalam bentuk tabel diagram atau diagram batang yang lain. Jadi karyawan pria, jumlah karyawan pria dan jumlah karyawan wanita dibandingkan kanan kiri. Nah, di sini dalam 1 tahun yang sama batangnya didekatkan, tidak masalah. Tapi untuk tahun selanjutnya dia udah jadi berbeda unsur, diberi jarak. Iya, yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram batang. Ini dia legendanya, ini dia tahunnya yang dimaksud, dan ini dia frekuensinya. Nah, sekali lagi di sini grafik menonjolkan banyaknya karyawan berdasar jenis kelamin. Nah, di sini. Nah, tinggal nanti data yang mau kita sajikan itu apa yang mau kita fokuskan, apakah di jumlah keseluruhan karyawan ataukah membandingkan dari masing-masing unsur. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini bentuk lain untuk diagram batang. Ya. Ini di Excel banyak pilihannya. Di sini legendanya diletakkan di bawah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang diagram garis seperti namanya ya. Diagram garis ini bentuknya mirip garis begitu. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Ada disajikan tabel indeks biaya hidup di Jakarta. Tahun 2000 indeks biaya hidupnya 75, tahun 2001 80, 2002 90 dan seterusnya. Nah, kita akan menyajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini perhatikan. Masih sama, sumbu tegak atau sumbu vertikal menunjukkan IBH-nya atau frekuensinya. Sumbu mendatar menunjukkan tahunnya. Tahun 2001 indeks biaya hidupnya 75, beri titik dulu di tahun 75. Tahun 2001 indeks biaya hidupnya 80, beri titik dulu di 80. 2002 di 90, diberi titik dulu. Begitu juga 2003, 2004 dan seterusnya. 2010 indeks biaya hidupnya 150, begitu diberi titik dulu. Selanjutnya, dari masing-masing titik dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, inilah kenapa diagram ini disebut dengan diagram garis.
begitu yang sudah kita pelajari tentang diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, diagram batang, garis, dan lingkaran ini merupakan representasi dari data-data pada tabel distribusi data tunggal. Akan berbeda ketika kita sajikan data yang berasal dari dari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Karena jelas di sini ya, masing-masing unsur itu jadi satu frekuensi ini menunjukkan suatu unsur. Misalnya nilai 40 ada berapa orang yang mendapatkan nilai 40, nilai 50 ada berapa orang, kan seperti itu. Nah, kalau di dalam tabel distribusi data berkelompok itu hasilnya tentu caranya juga akan berbeda ketika kita mau sajikan dia dalam bentuk diagram atau tabel. Nah, diagram atau grafik yang merepresentasikan tabel distribusi data berkelompok ada beberapa. Yang pertama namanya histogram, yang kedua namanya poligon frekuensi, yang ketiga namanya ogive. Histogram ini bentuknya mirip sekali dengan diagram batang. Tapi sekali lagi, histogram menunjukkan data dari tabel distribusi berkelompok. Itu ya. Nah, kita langsung akan menyajikan sebuah data dari tabel distribusi frekuensi kelompok dalam sebuah histogram. Perhatikan di sini, nilai ini kan tidak menunjukkan satu nilai saja, tapi menunjukkan kelompok nilai. Kelas pertama, ini kelas masih ingat ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Kelas pertama nilainya antara 32 sampai 40. Frekuensinya ada 3. Jadi dari sini karena ini nilai ulangan, artinya ada 3 anak yang mendapatkan nilai antara 32 sampai 40. Nilai berapa saja kita tidak tahu. 3 ini dia dinilai berapa saja, tapi yang pasti nilainya antara 32 sampai 40. Yang kedua atau kelas kedua, nilai 41 sampai 49, ada 5 anak yang memperolehnya. Kemudian nilai 50 sampai 58, ada 7 anak yang memperolehnya. Kelas keempat, nilai 59 sampai 67, ada 15 anak. Nilai 68 sampai 76, ada 11 anak. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Ya, jumlah keseluruhan frekuensi kita hitung dulu, hasilnya adalah 50. Nah, sebelum kita membuat histogram, kita perlu mengingat kembali yang namanya tepi bawah dan tepi atas. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, tepi bawah dari kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Diingat-ingat ya. Berarti untuk kelas pertama, tepi bawahnya 32 kurang 0,5, 31,5. Tepi atasnya ditambah 0,5, 40,5. Untuk yang kelas kedua, nilai 41 sampai 49. Berarti tepi bawahnya 41 dikurangi 0,5, 40,5.
tepi atasnya 49 ditambah 0,5 menjadi 49,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir 86 dikurangi 0,5 85,5, kemudian 94 ditambah 0,5 94,5. Bisa diingat-ingat ya. Selanjutnya kita sajikan dalam bentuk histogram. Nah, dilihat di sini bentuknya mirip sekali dengan diagram batang. Tetapi pada diagram batang yang kita pelajari tadi sebelumnya, jarak antara satu batang dengan batang lainnya pada histogram dia itu tidak ada sela, tidak ada jarak. Jadi satu batang dengan batang lainnya menempel. Beda dengan diagram batang. Nah, kita lihat pada sumbu mendatar itu menunjukkan masing-masing tepi atas dan tepi bawah dari masing-masing kelas. Kemudian yang mendatar yang tegaknya menunjukkan frekuensi kelas. Perhatikan lagi, batang pertama menunjukkan data pada kelas pertama. Batang pertama tepi bawahnya 31,5, tepi atasnya 40,5. Perhatikan di sini. Tepi bawahnya 31,5, tepi atasnya 40,5. Ya, sekali lagi yang di bawah ini representasi dari tepi bawah dan tepi atas. Nah, di sini datanya kita lihat ini ya. Data pada batang kedua menunjukkan data pada kelas kedua. Tepi bawahnya 40,5, tepi atasnya 49,5, frekuensinya 5. Begitu seterusnya. Ya, tidak sulit ya untuk membuat histogram. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, selain histogram, ada yang namanya poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini mirip sekali dengan diagram garis kalau untuk data tunggal. Nah, ini jadi poligon ini adalah diagram garis untuk tabel distribusi data berkelompok. Ya, saya punya contoh di sini. Ada beberapa nilai, ada tabel distribusi data berkelompok. Nilai untuk kelas pertama adalah 45 sampai 49, frekuensinya 2 di sini. Nilai 50 sampai 54, frekuensinya 8. Ya, seterusnya 65 sampai 69, frekuensinya 1. Nah, untuk poligon masing-masing kelompok nanti diwakili oleh titik tengahnya. Ingat ya, kemarin XT itu adalah titik tengah. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menentukan titik tengah? Ya, yaitu dengan menjumlahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 45 ditambah 4, 9,5 bagi 2 sama dengan 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau sudah didapat, kita sajikan poligon frekuensinya. Dia. Perhatikan. Titik kelas pertama diwakili oleh 47. Pada 47 ada 2. Kemudian yang kedua 52, frekuensinya 8. 57 frekuensinya 5 nih ya. 62 frekuensinya 4. 67 frekuensinya 1. Kemudian dari titik-titik yang sudah kita dapat kita hubungkan. Nah,
Untuk mempermanis biasanya pada yang terakhir untuk poligon ini selalu dihubungkan dengan 0. Jadi artinya dia sudah selesai gitu ya. Ini namanya poligon frekuensi. Ya. Sekali lagi dari nilai itu kita ambil dari titik tengahnya masing-masing kelas. Frekuensinya ya tetap frekuensi. Mudah-mudahan tidak masalah. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada namanya poligon frekuensi kumulatif. Kita masih ingat ya, kita bisa menambahkan tabel frekuensi kumulatif. Ada namanya frekuensi kumulatif kecil dari, ada yang namanya frekuensi kumulatif besar dari. Masih ingat, kalau kecil dari berarti dia kecil dari apa? Ya, kalau dia frekuensi kumulatif kecil dari berarti dia kecil dari tepi atas atau kecil dari batas atas. Kalau saya tanya di sini, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 49? Ya, karena nilai 45 sampai 49 ada 2 orang, berarti yang kecil dari atau sama dengan 49 ada 2 orang, langsung diisi 2. Kemudian berapa orang yang mendapatkan nilai kecil dari atau sama dengan 54? Karena kelas pertama kecil dari atau sama dengan 54, berarti kelas pertama juga dihitung. Berarti frekuensinya untuk FK kurang dari untuk kelas kedua 2 ditambah 8. Frekuensi kumulatif kelas ketiganya 2 tambah 8 tambah 5. Kelas keempatnya tinggal ditambahkan lagi dengan 4, begitu seterusnya. Nah, di sini sudah dapat. Nah, di sini untuk nilainya, di sini masih titik tengah yang diambil, tapi nanti titik-titik yang ditunjukkan adalah titik-titik ini untuk frekuensinya. Nah, di sini misalnya 472, nanti 52 berarti ke 10 bukan 8. Kalau dia ngambilnya yang di sini, berarti nanti jadinya hanya poligon frekuensi biasa ya. Nah, ini dia poligon frekuensi kumulatif kecil dari. 47 dapatnya ada 2, 52, 10, 57 15, ini dia 15 ya. 62 tingginya berapa ini? Tengah-tengahnya 19, 67, 20. Kenapa ini enggak dituliskan saja 0, 1, 2, 3? Boleh saja kalau bisa disajikan. Nah, karena di sini terlalu kecil tempatnya, jadi skalanya diambilnya 2. Kalau kamu mau membuat satu-satu tidak masalah ya. Nah, sekali lagi ini poligon ini adalah poligon frekuensi kumulatif kecil dari. Dia dari kecil ke besar, dari rendah ke tinggi. Itu kalau poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dia ya. Selanjutnya bagaimana kalau frekuensi kumulatif yang diambilnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari? Ya tinggal kita lengkapi saja datanya. Frekuensi kumulatif kalau lebih dari kan berarti lebih dari batas bawah. Berapa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 45? Ya semuanya. Berarti ada 20. Berapa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 50? Berarti semua yang ini dikurangi saja dengan ini. Berarti kan 20 dikurangi 2, 18. Kelas ketiganya tinggal 18 dikurangi 8.
Kelas keempatnya 10 dikurangi 5. 5 dikurangi 4. Gitu ya. Tinggal kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi, poligon frekuensi kumulatif besar dari. Nilai 47 20, berarti nanti diberi titik dulu di sini. 5 nilai 52 18 beri titik dulu di sini. Kalau sudah dibuat titik-titiknya, selanjutnya tinggal kita buat dia dihubungkan dengan sebuah garis. Ya. Nah, oke, tinggal dinolkan. Ya. Kalau untuk poligon jangan lupa nanti titik terakhir atau titik awalnya dari 0. Nah, kita perhatikan garis yang merah menunjukkan frekuensi kumulatif kecil dari, garis yang biru menunjukkan poligon frekuensi kumulatif besar dari. Kalau yang merah dari kecil ke besar berarti kecil dari. Kalau dari besar ke kecil berarti besar dari. Untuk memudahkannya, kecil ke besar itu kecil dari, besar ke kecil besar dari. Nah, terakhir ada namanya OGIF. Jadi tadi untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok ada namanya histogram, ada poligon. Poligon aja ada 3 jenis ya, ada poligon frekuensi biasa, ada poligon frekuensi kumulatif kecil dari, ada poligon frekuensi kumulatif besar dari. Nah, satu lagi yang terakhir itu yang sudah bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga untuk saya tentunya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.